Untuk gambar di bawah, tentukan percepatan semua benda dan semua tegangan tadi. Nah, di sini tali T1 dan T2 itu dia tidak berada pada bukan tali yang sama gitu ya. Maka di sini kita harus mencari nanti hubungan antara T1 dengan T2 dan juga antara percepatan benda satu dan percepatan benda 2. Ya, ini harus kita cari di sini. Maka di sini caranya adalah ya, untuk percepatan benda 2, maka kita tetapkan dulu ini sebagai jarak x2 gitu ya. X2, kemudian jarak dari katrol ke massa 2 kita sebut sebagai panjang tali L2. Kemudian ya, jadi panjang tali itu ada L2 untuk antara katrol ya. Jadi antara katrol dengan benda M2. Kemudian satu lagi panjang tali untuk benda satu kita sebut sebagai L1 ya. Jadi L1 adalah panjang tali untuk yang melingkupi benda satu gitu ya, seperti ini. Maka di sini ya, semua tali di sini itu panjangnya adalah L1. Sehingga ya, kalau panjang talinya L1 ya, percepatan benda M1 itu kita bisa cari dengan menetapkan jarak X1 dari M1 ke dinding. Sehingga ya, panjang dari jarak dari dinding ke katrol 1 gitu ya. Jarak dari dinding ke katrol 1 itu nanti kita tetapkan dalam L1 gitu ya. Jadi L1 ya, L1 itu adalah panjang total semuanya itu nanti sama dengan jarak dari dinding ke katrol, yakni itu adalah X2 dikurangi L2 gitu ya. Jadi L1 itu nanti X2 dikurangi L2 gitu ya. Kemudian ya, ini tambah ini sampai sini ya, dari dinding sampai katrol ditambah dengan porsi yang dari M1 ke katrol. Porsi dari M1 ke katrol itu adalah jaraknya sama dengan ya, jadi ini ditambah X2 dikurangi L2 gitu ya. Yang ini juga sama ya, tapi dikurangi dengan X1. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita perhatikan ini panjang tali L1 ya, ini dinding ya. Maka jarak ini adalah X1, kemudian jarak dari katrol ke dinding adalah X2 dikurangi L2. Maka panjang tali L1 adalah yang X2 dikurangi L2 dulu, ditambah porsi yang ini nih, yang kedua ini. Porsi yang kedua itu adalah X2 dikurangi L2, dikurangi lagi dengan X1. Sehingga panjang tali untuk 1 itu nanti sama dengan 2X2 ya, dikurangi X1 dikurangi 2L2. Nah, ini kita harus turunkan 2 kali untuk mendapatkan nilai percepatan. L1 adalah panjang tali. Kalau diturunkan dia jadi 0, diturunkan 2 kali. Jarak X2 adalah jarak dari dinding ke massa 2. Berarti kalau diturunkan 2 kali menjadi percepatan. Kemudian X1 ini nanti menjadi jarak dari M1 ke dinding diturunkan 2 kali jadi percepatan benda 1. Nah, ini 0 juga. L2 sama dengan 0 karena dia tidak berubah ya. Panjang dari katrol, jarak dari katrol ke massa 2 tidak berubah. Berarti percepatan benda 1 sama dengan percepatan benda 2. Oke, di situ catatan pertama. Catatan kedua adalah pada katrol itu sendiri. Pada katrol kita punya tegangan tali T2, lalu ada tegangan tali T1 yang dari 2 tali gitu ya. Dari yang atas dengan dari yang bawah. Sehingga karena katrolnya tidak bermassa, walaupun katrolnya akan dipercepat ke arah kanan ya dengan percepatan A2 gitu ya. Tapi karena massa katrol sama dengan 0, berarti sigma F-nya juga akan sama dengan 0. Karena massa dikali percepatannya sama dengan 0, gitu ya. Sehingga di sini kita akan memiliki T2 dikurangi 2T1 sama dengan 0, maka tegangan tali T2 adalah 2 kali T1. Seperti itu ya. Ini adalah tegangan keduanya. Nah, kalau sudah seperti ini,
maka cukup mudah kita tinggal menggunakan persamaan hukum Newton untuk M2 dan M1. Jadi M2 ada gaya F, ada gaya tegangan tali T2, ya. Lalu M2 bergerak ke kanan dengan percepatan A2. Berarti F min T2, ya. Jadi F min T2 sama dengan M2A2. Ini adalah benda kedua. Kemudian untuk benda satu, ini saya pindah ke sebelah sini ya. Saya pindah ke atas yang kosong di sini. Untuk benda satunya, kita punya tegangan T1, lalu kita ya tegangan T1, kemudian ya dia dipercepat ke arah kanan dengan percepatan A1. Berarti T1 sama dengan M1A1 ya. Kita sudah punya dua persamaan dengan dua variabel, empat persamaan dengan 4 variabel sebenarnya. Yang saya kotak-kotakan hitam ini semua. Saya kotak-kotakan ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan T2 berarti F min 2T1 ya. T2 di sini saya ganti dengan 2T1 sama dengan M2 dikali A2. Kemudian yang T1-nya sama dengan M1. Nah, A1-nya ini saya tukar dengan 2A2. Jadi 2A2. Berarti F minus 2T1 sama dengan M2A2. Lalu di bawahnya 2T1 sama dengan 2M1A2. Ini saya jumlahkan. Berarti F sama dengan... supaya nanti ini disamakan penyebutnya ya. Disamakan eliminasinya supaya hilang, tereliminasi. Maka ini harus dikalikan 2 lagi. Oke, jadi ini kita kalikan 2 karena ini menjadi 2T1, ini menjadi 2 dikali M1 2A2. Ya, menjadi 4M1A2. Berarti ini nanti menjadi 4M1 ditambah M2 dikali A2. Maka A2-nya kita akan mendapatkan F dibagi dengan 4M1 ditambah M2. Lalu A1-nya, ya A1 kita dapatkan dari persamaan A1 adalah 2 kali A2. Berarti A1 adalah 2F dibagi 4M1 plus M2. Kemudian T2-nya, T1-nya, ya T1 itu kita dapatkan dari 2M1A2. Berarti T1-nya sama dengan 2M1 dikali A2, dikali yang ini, dikali yang A2 ini. Berarti dikali dengan F dibagi 4M1 ditambah M2. Gitu ya, ini T1-nya. Ya, ini kita sudah jawab A1, kita sudah jawab A2, kita sudah jawab T1. Lalu yang terakhir adalah T2-nya. T2 adalah 2 kali T1, berarti T2 adalah 4M1F dibagi 4M1 tambah M2. Gitu ya, sudah dijawab untuk T2-nya.